Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oh, pas masuk dari sana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Darwanis, Pak Ketua Jurusan, Pak Dr. Heru, Pak Kaprodi S1, dan Bapak Ibu dosen. Lebih istimewa ada ke anggota TPMA Prodi Magister Akuntansi, Ibu Lilis Mariasih dan Ibu Vivi Yusmita. Hari ini rapat akademik awal semester kita Gasal 2020-2021, Jumat 27 Agustus 2021. Kita memiliki beberapa agenda, insya Allah dalam waktu 60 menit ini bisa kita selesaikan. Pembukaan, kita akan mendengarkan pengarahan dari Ketua Jurusan Akuntansi, pengarahan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, kemudian kita akan sampaikan perkuliahan semester Gasal berkaitan dengan RPS, kontrak kuliah, kemudian ada cerita tentang SIM kuliah, dan yang baru adalah e-learning versi 2.unsia.ac.id, kemudian kelas kerjasama, dan juga yang baru adalah sistem informasi aktivitas akademik mahasiswa yang kita singkat dengan SIAM. Kita lanjutkan dengan diskusi. Baik Bapak Ibu sekalian, memulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita mendengarkan baca umum Al-Quran yang untuk kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Jazakumullah khairan sholihah wa fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah kegiatan kita ini bisa mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Baik, kita masuk agenda yang kedua. Kita mintakan kesediaan Bapak Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memberikan pengarahan kepada Dr. Heru, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu WD1, kemudian ada Pak Kaprodi, Pak Fazli, terima kasih. Alhamdulillah Pak Fazli sudah banyak memberikan hal-hal baru, kebaikan-kebaikan baru, termasuk salah satunya pembacaan Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan menjadi amal yang berkesinambungan bagi kita semua. Yang saya tidak banyak, insya Allah kuliah akan dimulai tanggal 30 ya Pak ya. Ya. Dan kita perbaiki pelan-pelan berkaca kepada pengalaman kita menyusun borang, begitu penting RPS, kemudian juga riset-riset, kemudian rekognisi yang dapat kita gunakan untuk borang ke depan. Nah ini akan kita coba pantau bagaimana kinerja prodi dan juga kinerja masing-masing dosen. Kita sudah melihat banyak kontribusi-kontribusi yang bisa kita pakai ketika kita mengisi borang. Nah ini sebaiknya kita rencanakan dari awal sehingga bisa terpantau dan mudah-mudahan jurusan bisa mengambil data tersebut sehingga bisa dipakai untuk setiap prodi.
Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan e-learning, kemarin Pak Dekan sudah memberikan pesan kita sebaiknya menggunakan e-learning secara maksimal supaya kegiatan belajar mengajar kita secara virtual maupun tidak bisa terekam dan bisa meyakinkan asesor bahwasanya proses penjaminan kualitas di kelas itu berlangsung. Kemudian yang ketiga, mari Bapak dan Ibu kita motivasi mahasiswa kita. Biasanya mahasiswa kita secara umum itu dari yang sudah bekerja, jadi motivasinya agak berbeda dengan motivasi mahasiswa S1. Mungkin bisa kita motivasi supaya bisa lebih aktif dan juga kita pancing untuk dapat memulai memikirkan terkait dengan tesis segera, walaupun masih di semester 1, supaya bisa menurunkan rata-rata tingkat penyelesaian S2. Demikian, selamat mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Jurusan. Masuk kita agenda berikutnya. Mohon kesediaan Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Siakola. Ada Bapak Ibu Dr. Darwanis. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Pak Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Kajur Akuntansi, Bapak Kaprodi Mia, Bapak Kaprodi Akuntansi dan juga TPMA nih, ada Bu Ilis, Bu Vivi, dan juga Pak Nadir nih senior kita, dan juga Pak Mulya Sekretaris jurusan akuntansi. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari alam yang tidak berilmu menjadi alam yang mempunyai keilmuan yang seperti selama ini yang telah kita dapatkan. Hari ini adalah pemberitahuan ya Pak Fazli tentang masa kuliah kita di Prodi MIA yang akan dimulai tanggal 30 Agustus. Seperti biasa nih kita otomatis nanti akan menjalankan agenda rutin untuk mengajar di MIA yang telah diplotkan kepada kita masing-masing. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kajur bahwa memang sekarang kita harus agendakan ya. Setiap semester itu kita harus membuat berapa riset dosen gitu ya. Kalau memang seperti kemarin dikatakan oleh Pak Aman, judul artikelnya. Nah, kayaknya yang kurang kita judul artikelnya. Untuk dosen mungkin ada yang di nomor 2, nomor 3 itu mungkin bisa ya. Tapi yang dimintakan itu ada tabel tersendiri itu judul artikel. Untuk MIA, terutama di prodi yang akuntansi ini dan juga semua prodi yang ada di FEB, kita juga harus mengagendakan berapa sebenarnya di satu semester itu kita harus menyiapkan riset artikel maupun dengan pengabdian. Terus kekurangan kita, ini kita juga harus mencoba nih untuk menulis di koran, karena itu juga ada di borang akreditasi. Itu mungkin kurang sekali. Yang sering nulis itu Pak Sukri. Pak Kajur, saya mau konfirmasi, apakah kalau online itu masih boleh ya? Koran online itu masih diakui ya di borang ya? Selama tidak ada ditulis tidak boleh, berarti boleh. Ada suaranya Pak Kajur. Selama tidak ditulis tidak boleh, berarti boleh. Gimana? Selama nggak ditulis tidak boleh, berarti artinya boleh. Oke, mungkin Pak Kaprodi MIA dan Kaprodi akuntansi kita boleh mengagendakan nih, kita membuat 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali ide dari kita saja, nanti kita akan sampaikan kepada dosen yang bertanggung jawabnya apa, nanti kita periksa sama-sama. Saya rasa seperti itu, karena nggak mungkin juga nanti di tabel menulis di media itu kita tidak ada. Ya. Yang berikutnya masalah kita kuliah ini memang selama kemarin belum pandemi sudah ada beberapa dosen juga yang menggunakan dengan metode e-learning ya, walaupun belum maksimal tapi itu sudah ada, itu termasuk saya juga sudah ada. Nah sekarang itu versi kedua, saya juga masih masih agak susah nih Pak Fazli ya, karena versi kedua, cuma saya tadi malam udah baca panduannya, kita bisa meng-backup yang lama ke yang baru. Cuma masih kagok nih bukanya dengan tampilan yang baru, karena sudah terbiasa dengan versi yang lama. Tapi itu apapun ceritanya kita harus melakukan. Yang berikutnya juga, tadi masalah kita kuliah, di akhir kuliah nanti itu ada nilai, itu saya harapkan nilainya juga masuknya pas ya.
ini nggak ada Pak Sukri nih. Harusnya ada Pak Sukri nih, karena saya selalu berpasangan dengan Pak Sukri. Di akhir kuliah untuk memberikan nilai, saya stres sendiri gara-gara Pak Sukri juga bukan sering, emang selalu kayaknya. Siapa yang berpasangan dengan Pak Sukri itu pasti sudah mengalami. Cuman saya setiap saat berpasangan dengan Pak Sukri, kayaknya cocok dipasangkan, cuman di akhir itu membuat saya stres gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Mungkin Pak Kaprodi yang baru bisa mengingatkan nanti siapa-siapa yang telat memberikan nilai. Kalau bisa kita kasih sanksi saja lah. Dari jumlah SKS-nya kita kurangi beberapa. Itu Pak Aliamin udah ketawa-ketawa kayaknya setuju. Yang terakhir ini seperti kata Pak Heru, mahasiswa kita kalau untuk kuliah itu rajin dan tepat waktu. Tapi pada saat menyusun tesis itu hilang satu persatu sampai bisa menghabiskan akhir masa studi ya. Ini sepertinya kita harus jemput bola nih Pak Fazli, seperti dulu kita telepon mereka yang kurang bermotivasi di tesis. Tapi alhamdulillah kok saya lihat perbandingannya makin hari makin banyak yang sadar untuk cepat menyelesaikan kuliah di MIA. Tidak usah memperpanjang waktu juga nih seperti kata Pak Heru, begitulah yang kita harapkan untuk semester Gasal 2021-2022. Semoga prodi kita di MIA terutama bisa lebih tepat waktu dan lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih Pak Ketua Prodi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu WD1 atas pengarahannya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita tidak perlu memakan waktu yang lama. Karena ini juga akan kita rekam dan kita akan share kepada teman-teman yang mengajar di semester Gasal ini. Izin kembali saya memberikan screenshot kepada kita semua. Agenda kita berikutnya adalah tentang proses perkuliahannya. Sampai dengan saat ini, jurusan Prodi MIA telah mendapatkan 4 RPS yang terupdate ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses RPS yang terupdate tersebut di portalnya MIA. Izin saya share ini. Jadi di portal ini Bapak Ibu sekalian kita sudah membentuk rencana pembelajaran semester untuk tahun 2021. Jadi Bapak Ibu boleh klik di dokumen, kemudian di dokumen itu akan muncul dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam webnya MIA. Jadi di sana ada RPS 2021, tetapi juga kita masih memasukkan RPS KKNI. Jadi ada RPS KKNI 2016, kemudian ada RPS kurikulum 2021. Di sana juga ada kontrak kuliah, termasuk juga kurikulumnya. Jadi sebagai informasi buat kita semua, terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang telah mengupdate RPS-nya. Namun demikian, jika RPS tersebut belum terupdate-kan, Bapak Ibu boleh sambil jalan on the way untuk mengupdate RPS tersebut, khususnya untuk mata kuliah yang baru. Karena saya yakin itu semuanya sudah dipersiapkan. Nah, dalam hal Bapak Ibu membutuhkan asistensi, maka kita akan menyiapkan itu. Jadi untuk semester 1, alhamdulillah untuk pemeriksaan akuntansi, metodologi penelitian dan statistika itu sudah terupdate kurikulumnya. Untuk yang SIA yang belum, mudah-mudahan nanti Pak Mulia bisa bantu kita lah untuk mengupdate kurikulum tersebut. Sementara di semester 3, dari yang sudah ada sebelumnya itu baru ada akuntansi kepelakuan yang terupdate. Yang lainnya belum. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama atau on the way perjalanan ini, RPS ini sudah bisa kita selesaikan. Saya pikir itu yang berkaitan dengan RPS. Selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan SIM kuliah. Bapak Ibu sekalian, SIM kuliah itu seperti yang saya pernah ungkapkan di awal, sudah kita update datanya, sehingga Bapak Ibu boleh melihat SIM kuliahnya. Di sana tertulis, saya hanya men-share ini termasuk yang bersepakat untuk kuliah mulai di
September, jadi tanggal 30 September. Nah, Bapak Ibu tolong dicek kuliahnya. Nah, karena SIM ini terintegrasi dengan terintegrasi dengan data di ICT, maka kita tidak bisa merubah pertemuannya. Yang kita bisa berubah adalah menggesernya. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong dilihat pertemuan pertama itu ada dalam pertemuan yang ketiga dalam SIM kuliahnya. Jadi contoh seperti saya, akuntansi keperilakuan itu pertama kali masuk itu adalah Bu Mirna, itu dia Jumat tanggal 3 September 2021 di hari Jumat. Jadi artinya pertemuan 3 menjadi pertemuan 1, sementara pertemuan 16 itu menjadi pertemuan yang ke-14, dan pertemuan 1 dan 2 itu berubah menjadi pertemuan 15 dan 16. Jadi cara membacanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon pengertiannya bahwa SIM kuliah juga kita rubah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi nanti bisa dilihat hal-hal yang belum jelas, Bapak Ibu nanti bisa menanyakan ke Prodi untuk kita memberikan penjelasan tentang SIM kuliah tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan rencana kita untuk mengembangkan sistem yang ada. Nah, ini adalah e-learning kita, Bapak Ibu sekalian. Memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan tadi, SIM kuliah KRS e-learning kita itu memang sudah mengalami perubahannya adalah udah tapi lipat ini cepat lah, jangan apa. Tetapi dalam hal-hal tertentu e-learning ini tidak terjadi perubahan signifikan dengan e-learning sebelumnya. Hanya saja sudah disampaikan bahwa mata kuliah itu sudah masuk semuanya. Jadi Bapak Ibu boleh membuka e-learning versi 2-nya dan itu akan muncul di dashboard Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai dengan saat ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan, saya awalnya adalah sebagai manajer di dalam proses kuliahnya ya, di e-learning. Tetapi karena izin ya, saya harus melakukan kesaktian. Jadi proses e-learning itu saya bisa masuk, tetapi belum ditetapkan saya sebagai manajer. Jadi sehingga saya tidak bisa melihat mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau di sebelum-sebelumnya saya bisa melihat sebagai seorang manajer untuk masuk ke dalam kelas e-learning Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam minggu ini ICT akan memberikan kode akses itu kepada saya agar bisa masuk dalam kelas Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses pendampingannya. Ya. Jadi kalau kita lihat home-nya di sini, kita lihat mata kuliah yang ada dalam Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi itu ada ekonomi akuntansi, itu ada S1 ya, akuntansi di semester ganjil. Nah, itu ada beberapa mata kuliah yang mungkin bisa untuk kita jadikan sebagai proses di mana saya bisa melakukan pengupdatean terhadap mata kuliah yang ada di situ ya. Nah, harapannya nanti kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian agar proses perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan e-learning-nya. Karena nanti kalau dilihat dari proses penggunaan e-learning, ini baru hanya bisa kita masuk ke kelas kita masing-masing. Jadi saya belum bisa masuk ke kelas Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses pendampingan. Harapannya nanti ini akan bisa untuk kita tindak lanjuti. Mohon nanti Bapak Ibu yang sudah bisa masuk ke e-learning-nya menyampaikan kepada Prodi untuk kemudian Prodi akan melakukan proses pendampingannya. Jadi kalau dilihat dari tampilan ini, jadi kita bisa lihat
apa-apa saja yang bisa kita ketahui dikaitkan dengan mata kuliah. Jadi coba kita lihat course-nya itu, kita masuk ke all course. Jadi ada di Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Ekonomi itu ada di jurusan akuntansi. Akuntansi itu ada di S2-nya. Wah, ternyata saya sudah jadi manajer, alhamdulillah. Kalau udah ada keluar ad-new ini, saya berarti udah jadi manajer. Jadi saya bisa masuk ke kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada kelasnya KS, kemudian ada kelasnya WD, dan kelas yang lainnya. Ya, misalnya ada di kelas pemeriksaan akuntansi, saya bisa masuk di kelas ini dan saya bisa melakukan proses pengeditan. Saya juga bisa melihat siapa saja mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Jadi kelas ini adalah kelas yang diasuh oleh Pak Nadir dan Pak Nadir Syah dan satu lagi siapa nih? Pak Ridwan Ibrahim. Jadi ini belum aktif. Berarti alhamdulillah saya sudah jadi manajernya. Nanti akan coba saya update informasi yang ada di e-learning versi 2 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi dari saya. Tentang yang lain bisa saya sampaikan adalah informasi terbaru kaitannya dengan sistem informasi aktivitas akademik mahasiswa. Nah, di dalam SIAM ini, kita singkat dia dengan kata-kata SIAM. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bu WD, kita juga butuh dukungan juga dari jurusan untuk mengembangkan sistem ini. Saya sudah cukup diskusi dengan Al Mansur dan juga Faisal. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi database yang bisa di-upload menjadi sistem informasi yang bisa dipakai untuk setidak-tidaknya dipakai sama lah untuk program S2-nya ya. Jadi kita punya basis data dosen, seluruh dosen, mulai dari dosen yang terlibat dalam proses perkuliahan di program studi magister akuntansi. Kita punya basis data mahasiswa, total mahasiswa dari tahun berdirinya fakultas jurus prodi S2 akuntansi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2021. Kemudian kita punya basis judul. Sekarang ini judul kita itu ada sekitar 972 judul. Jadi cukup banyak prosesnya. Di dalamnya ada nama mahasiswa dan bimbingan. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa kita akan menghentikan rekomendasi non formal oleh dosen terhadap judul. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan rekomendasi formal dengan menggunakan sistem ini. Jadi sistem ini bersihkan judul, kemudian ada pembimbingnya, kemudian ada pelaksanaan seminar, kemudian ada proses pembahasan pada saat seminar, ada sidang tesis, kemudian ada pengujinya sampai dengan proses pemberian nilai. Jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, contoh misalnya, ini kita sudah kembangkan, ini output akhirnya itu seperti ini. Jadi dia cukup kita tampilkan data yang ada, jadi kita secara otomatis. Nah, targetnya ini pekerjaannya sudah sampai kepada zero paper. Jadi kita nggak menggunakan kertas lagi. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan dalam prosesnya mohon juga nanti masukannya. Kita akan terapkan ini per September 2021 ini. Jadi nanti Bapak Ibu dengan data-data yang kita miliki ini kita sudah bisa menghasilkan semua data secara online dan real time terhadap mahasiswa, termasuk juga data untuk berkas yudisium dan berkas wisudanya. Jadi dengan konteks ini kita akan bisa lebih gampang lagi dan mudah lagi untuk menjalankan aktivitas pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lakukan ini, hal-hal yang masih terkendala atau belum cocok dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa kita perbaiki. Jadi misal seperti proses penilaian
berita acara dan lain sebagainya itu sudah dalam suatu sistem yang terintegrasi. Itu kita sebut sebagai sistem informasi aktivitas akademik mahasiswa, prodi magister akuntansi. Mudah-mudahan nanti ini kita akan coba sosialisasikan dalam waktu yang khusus ya. Terakhir tentang kelas kerjasama. Setelah berdiskusi dengan Ibu WD1, kemudian kita tetap menggunakan pendekatan daring untuk prosesnya, tetapi izinkan saya melakukan share screen tentang kesepakatan yang sudah kita buat dengan mahasiswa di kelas kerjasama. Jadi ini adalah jadwal kuliahnya. Unfortunately, ternyata Pak WR4 itu 2 hari yang lalu masuk dalam isolasi mandiri. Jadi beliau mengatakan seharusnya beliau akan berangkat di tanggal 4 ini, akan didampingi oleh salah satu dosen yang mengampu mata kuliah untuk masuk di kuliah pertama di tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Tetapi dalam diskusi saya dengan teman-teman di TPMA, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengisi kuliah di tanggal 4 sampai 6 September itu dibuka kemungkinan, karena nanti secara khusus Prodi akan menginvite dosen pengampu mata kuliah. Ada 10 orang dosennya, yang mudah-mudahan nanti ini bisa kita jadikan jadikan benchmark untuk kita melakukan kuliah dengan kelas kerjasama ini. Karena nanti di posisi hijau ini seluruh mahasiswa semester kedua di semester ganjil ini itu harus ada di Banda Aceh. Karena targetnya mereka itu akan bisa kita selesaikan studinya dalam waktu tidak lebih dari 4 semester, dengan harapan proses di semester kedua ini bagi mereka itu kita bisa masuk kepada pengajuan judul untuk bisa mendapatkan pembimbing secara formalnya. Jadi ini akan saya share kepada Bapak Ibu yang mengajar di kelas kerjasama dengan harapan nanti kita bisa lakukan penyesuaian. Tapi arahan pertamanya oleh WD1 kita diminta untuk melakukan kuliah secara daring terlebih dahulu. Tapi bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk melakukan kuliah ke Sinabang itu boleh menyampaikan itu kepada Prodi. Salah satu tekniknya kita tidak menyebutkan itu sebagai kuliah. Jadi dalam surat penugasannya kita menyebutkan sebagai penugasan pendampingan terhadap mahasiswa kerjasama, dan tugasnya itu ditujukan untuk bertemu dengan pimpinan pemerintah di Kabupaten Semelu, khususnya adalah BKP SDM-nya Kabupaten Semelu. Jadi itu semacam penugasan dinas untuk bertemu dengan Badan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Semelu. Nah, sementara realisasi pekerjaannya itu adalah melakukan pendampingan untuk masing-masing mata kuliah yang diampu. Jadi itu teknik untuk memberikan surat penugasannya. Ya, mudah-mudahan ada di antara 10 yang bersedia, tapi ada beberapa juga yang menyatakan sepertinya jangan dulu untuk berangkat ke Semelu. Tapi mudah-mudahan yang lainnya bersedia, insya Allah. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan dengan start kuliah ini. Saya buka kesempatan untuk kita berdiskusi kaitan dengan agenda yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Saya minta kesediaan pertama kepada dosen senior Pak Nadir Syah. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ketua Prodi dan Bu WD1. Ini yang pertama rapat dengan Ibu WD1. Nah, Pak Kaprodi, mungkin ini hanya sekedar saran, mungkin sudah disampaikan juga tadi. Ini kan berkaitan dengan kurikulum baru ya, kurikulum di atas KKNI, kurikulum 2021. Betul. Kampus Merdeka ya, kurikulum Kampus Merdeka 2021. Kita Jadi tidak mencuri Kampus Merdeka, Pak, langsung kurikulum 2021. Oke, baik. Oke, maka sudah sepantasnya semua RPS itu kita revisi kembali. Nah, itu ya, RPS itu kita revisi kembali. Saya di S1 sudah saya revisi,
yang untuk mata kuliah yang saya ampu sudah saya update tahun 2021. Ini mungkin tinggal yang di sini yang saya ampu nanti akan, itu kita yang harus kita mengacu ke hal-hal yang baru. Ya, formatnya pun format RPS walaupun format yang lama, mungkin referensi-referensi kita mungkin ada hal-hal yang baru itu. Ya, yang untuk S1 saya sudah update, sudah saya lapor ke Kaprodi. Bagaimana Kaprodi, sudah ya? Kaprodi? Oke, berarti sudah sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan penunjukan pembimbing tadi. Ya. Saya sepakat jangan lagi seperti model ada konsultasi di luar informal, itu jangan ada lagi. Itu akan tertimbul hal-hal yang tidak baik nanti. Baik, Pak. Pendapat sekali langsung saja tunjuk, dan itu tanggung jawab sepenuhnya. Yang mulai dari nol, mulai dari A sampai ke Z. Tanggung jawab, tunjuk langsung saja. Mulai dari tidak ada judul sampai ada judul, dan sampai draft tesis selesai, tunjuk langsung. Baik, Pak. Karena Pak Aliamin waktunya sudah banyak sekali lowong, silakan. Jadi itu yang kemudian yang ketiga yang terakhir, masalah kerjasama. Itu mungkin bisa saja yang berangkat. Saya mungkin jangan dulu lah. Bisa jangan dulu, mungkin penghubung bisa saja suruh siapa penghubung atau kajur atau WD1 lah suruh berangkat biar dia lihat lobster sekali. Mungkin ini masukan saya, nanti akan kita kembangkan lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih Pak. Lanjut, mohon izin Pak Aliamin untuk memberikan masukan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat Ibu WD1. Saya lihat makin ada pejabat makin cantik wajahnya. Nah, namanya siapa? Pak Aliamin, namanya siapa WD1? Sebutkanlah namanya. Namanya cantiknya dari Belang Padang tuh. Gunung Gurute, Pak. Nah, jadi makasih Pak Ali. Senang sekali saya dengarnya dan terima kasih, dan hari ini pertama secara formal. Secara langsung belum. Nanti diundang. Yang kedua, saya mau nanti ikut pendampingan mata kuliah daring, mata kuliah e-learning. Ya nanti mohon nanti bagaimana teknisnya, dan saya sebenarnya tahu apa tentang itu ya. Tapi saya siap untuk didampingi ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini perlu Ibu WD1 ya. Karena ini yang paling tinggi ini Ibu WD1, Ibu Bapak Ketua Jurusan, tadi disebut untuk kerjasama penghubung. Nah, karena lupa barangkali Pak Fajli sebagai Ketua Prodi, saya belum habis masa jabatan sebagai penghubung. SK-nya Rektor sudah saya kasih kepada Kepala Kaprodi karena tidak disebut-sebut saya. Siap. Jadi nanti kan Pak ini terkecuali nanti ada niat untuk membatalkan saya terima dengan lapang hati. Nah, SK-nya Rektor ini Ibu Darwanis. Nah, jadi nanti gini, kalau nanti ada rapat-rapat tentang khusus kerjasama, ya kalau masih diperlukan saya dihubungi. Jadi saya tetap berfungsi sebagai penghubung. Nanti pada waktu rapat teknis dengan pengajar, spesial katanya Pak Kapro dipanggil, saya dipanggil kalau memang difungsikan penghubung, gitu. Saya dipanggil karena memang tugas saya. Ya. Habisnya itu setelah habis kerjasama. Ya. Jadi mohon diberitahukan kepada WD1 Pak Kaprodi supaya tahu bahwa saya penghubung. Nah, judulnya memang mediator. Nah, gitu ya. Baik. Ya, jadi tadi karena disebut-sebut penghubung sama Pak dosen senior, ya. Walaupun saya umur tua, tapi beliau udah 4C memang. Saya nggak urus pangkat. Nah, jadi memang kalau usia jauh saya tua daripada Pak Nadir ya. Tapi kalau tua dia daripada saya. Jadi begitu pemberitahuan bahwa mohon karena kalau misalnya saya tetap sebagai penghubung, mohon difungsikan penghubung saya, itu aja penting.
kalau tidak difungsikan penghubung saya, nanti saya akan kembalikan SK saya itu ke rektor. Nah, gitu ya. Terima kasih dan ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Al-Yamin. Merespon statement yang terakhir tadi, keputusan Rektor Universitas Yahya nomor 1303 UN 11 KPT 2021 tanggal 13 Januari memutuskan menunjuk saudara yang namanya tercantum dalam daftar, yaitu Dr. Al-Yamin Vivi Yusmita sebagai mediator kelas kerjasama dan wakil mediator kerjasama. Saya pikir itu bagian dari mediator. Mediator itu memang fungsinya untuk meningkatkan hubungan, ya kan? Jadi kalau misalnya hubungannya sudah indah, maka mediator itu tinggal duduk manis untuk kita undang untuk acara-acara seremonial. Tapi kalau misalnya tidak, artinya insya Allah mediator akan kita fungsikan kembali. Setidak-tidaknya rencana kita mau ketemu dengan Pak WH4 ini Pak, karena Pak WH4 ternyata isoman. Karena saya sudah kasih tahu dengan Pak WH4, Pak WH4 nanti akan didampingi oleh mediator untuk kunjungan ke sana. Yang belum saya bilang dengan Pak mediator Pak. Jadi insya Allah tetap kita fungsikan Pak Ali. Yang pasti awalnya tanggal 4 ini Pak Izir mau ke sana sesuai dengan informasi Bapak. Dan saya sudah rekomendasikan Bapak lah yang mendampingi beliau. Nah ternyata kadarullah beliau isoman. Isoman mereka ini sudah masuk hari ketiga, tinggal berapa? 11 hari lagi Pak. Jadi kalau 11 hari lagi, ya artinya dah lewat waktu yang kita jadwalkan di tanggal 4 itu. Tapi mudah-mudahan saya ingin pastikan bahwa mediator tetap difungsikan. Alhamdulillah juga bahwa Bapak Ibu dosen yang ingin mengaktifkan e-learningnya, kita akan buka kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti. Alhamdulillah hadir bersama kita Ibu Sartiah, Dr. Sartiah. Sebagai informasi ini buat Pak Kajuh dan Pak Ibu WD1, mulai semester ini kita akan mengaktifkan dosen di luar jurusan akuntansi sebagai penguji. Jadi saya belum membuat usulan SK tim penguji karena seperti yang sudah 2 kali saya sebutkan, penguji yang kelima itu kita akan lihat dari pihak eksternal. Eksternal yang pertama ini kita ingin minta dari teman-teman di luar prodi magister akuntansi. Jadi sudah kita identifikasi namanya. Semoga nanti masing-masing bidang kita akan punya penguji dari luar. Nah, saya sudah usulkan, mungkin ini secara resmi belum juga perlu juga saya sampaikan kepada Ibu WD1 agar ini bisa menjadi benchmark lah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan terjadinya adanya penjagaan, menjaga mutu ujian begitu ya, sehingga kita bisa menghadirkan. Karena target akhirnya kalau sudah ini berhasil, tahun depan atau 2 tahun yang akan datang kita akan mengundang penguji dari luar. Karena S2 akuntansi adalah anggota dari ikatan prodi pasca sarjana akuntansi Indonesia. Jadi kita bisa mengundang rekan-rekan dosen kita yang doktor, yang bidangnya sesuai dengan konsentrasinya untuk menguji mahasiswa kita. Nah ini mungkin tahap awal kita akan mengundang teman-teman dosen. Walaupun sebelumnya pernah dilakukan itu tapi belum terformalkan. Jadi ini kita akan buat formal dalam yang kita sebutkan dalam buku panduan akademik yang sedang kita susun ini. Jadi nanti di penguji kelimanya, kalau bidang konsentrasinya keuangan, bisa jadi teman-teman dari jurusan manajemen yang akan masuk sebagai penguji. Kalau konsentrasinya sektor publik, mungkin teman-teman di studi pembangunan yang akan ikut menguji. Kalau akuntansi syariah, mungkin nanti ada teman-teman di ekonomi Islam yang ikut menguji. Jadi ada proses persatuan. Jadi 1 dari 5 penguji itu adalah dari luar. Itu yang ingin saya sampaikan juga. Silakan Ibu Dr. Sartiah untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, saran. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kan baru juga dimasukkan ke dalam kelompok yang spektakuler seperti ini. Alhamdulillah ada abang kita yang sangat smart dan abang ini sudah
merencanakan planning yang luar biasa yang membuat akuntansi menjadi punya benchmark sendiri. Dan memang sudah sangat baik dan bisa menjadi contoh untuk prodi-prodi yang lain. Ada juga saya berikan inspirasi kepada prodi yang lain, mereka masih mengatakan kami belum mampu. Saya bilang ini bisa menjadi contoh, kalau belum mampu sekarang, itu bisa nanti dipelajari kapan kita bisa mengikuti program yang dilakukan oleh jurusan prodi MIA, dan saya juga mohon untuk peningkatan di prodi yang lain, terutama yang di sebelah Pak Fazri. Ibu Usur belum mampu dan kuat dengan perubahan dan paradigma baru karena masih menyelesaikan masalah-masalah yang lama. Kadang-kadang jadi judes bilangnya, kakak jangan membandingkan saya dengan yang lain. Saya bilang bukan membandingkan, ini adalah inspirasi. Nah, orang sudah terbang kemana-mana, kita belum memulai, saya bilang gitu. Nah, ini juga hal baru dan bagi kita semua ada diundang penguji dari luar jurusan akuntansi, dan memang ini sangat bercorak karena saya juga pernah mengikuti ujian dan bimbingan di Magister Teknik Sipil jurusan transportasi dan perencanaan. Di situ juga nanti berkaitan dengan ekonomi publik dan perencanaan. Jadi saya juga membimbing di sana. Oleh karena itu sangat bagus kita punya variasi seperti ini. Mungkin juga kalau suatu hari ada dosen dari luar itu memberikan pengujian, cuma kan kita lihat kemampuan mahasiswa atau calon lulusan ini dalam membiayai semua. Kalau memang nanti masih daring, berarti kan itu lebih efisien. Kalau tidak daring, seperti apa? Pengalaman saya di PB, kita memang wajib menghadirkan pembimbing luar. Tapi karena di Jakarta itu banyak sekali, kita bisa banyak link ke kementerian-kementerian di Jakarta, itu sampai ke asisten menteri pun bersedia melakukan aktivitas seperti itu karena mereka juga ingin mengikuti aktivitas yang lain dan viral di mana-mana. Cuma kita di sini kan nggak harus selalu juga keluar, atau mungkin boleh di luar sana kita ambil, cuma biayanya seperti apa harus pertimbangkan. Kalau kita di IPB itu tidak ada biaya. Nah, kalau kita mau undang dosen-dosen dari sini bawa ke IPB, berarti kan kita bekerja bersama, menanggung bersama, ataupun memang dosen kita sendiri yang mau menanggung untuk mensupport kita di sana. Saya kira ini memang harus pembahasannya dilakukan lebih lanjut. Tidak bisa kita menentukan sepihak, tidak melihat kemampuan mahasiswa. Nah, mahasiswa juga boleh menentukan siapa dosen-dosen yang diinginkan untuk menguji sesuai kualifikasi. Kita di sana mencari sendiri juga dan mengajukan. Kalau sudah diajukan dan diterima, alhamdulillah kita melanjutkan ujian dengan penguji luar yang bisa kita cari sendiri atau yang dicarikan oleh pasca. Tetapi pasca ini kan sibuk sekali. Mahasiswanya itu per tahun 1.500 orang. Sekitar itu. Jadi kemungkinan untuk mereka yang mencari itu sangat terbatas kesempatannya. Apalagi kita deadline ya Pak. Waktu deadline lagi itu luar biasa. Nggak mungkin disediakan sendiri atau diusulkan pasca. Nah misalnya kan di sini kita akan melakukan yang sering kita sebut cuci gudang. Nah itu nggak mungkin kan kita yang mencari dan menentukan dosen penguji dari luar. Dan bekerja sama juga dengan mahasiswa yang ada di sini, yang mau melakukan tahap akhir, ujian tahap akhir, itu harus dikomunikasikan secara bersama. Bukan untuk memberikan
kekuatan dengan mereka untuk menentukan pengujinya, bukan. Tetapi memang untuk melihat kesesuaian keinginan kita dan mahasiswa itu menjadi bisa diakomodir seperti itu. Sertifikasi itu tugasnya yang apa? Kemudian untuk pengujian itu kan tentu saja kalau yang S2 kan tidak ada pemeriksaan dari hasil-hasil tesisnya, tetapi apakah nanti kita melakukan seminar hasil? Kalau ada seminar hasil berarti dosen yang akan menguji adalah dosen yang tadinya mengikuti seminar hasil. Dan persyaratan dari ujian akhir tentunya mahasiswa sudah membuat laporan-laporan hasil perbaikan-perbaikan. Jika itu tidak ada, maka itu kita tidak melakukan ujian sebelum itu selesai. Karena nanti waktu ujian kita sibuk perbaikan-perbaikan. Seperti di S1. Kemarin saya menguji di S1 itu sudah memperbaiki pada saat seminar hasil. Tapi saat ujian belum juga diperbaiki. Pusing kita ngadapinnya seperti ini. Kemudian mahasiswa yang ujian tadi, dia berada di kampung. Sinyalnya hilang sebentar-sebentar. Jadi saya ujian dari 5:30 sampai 6:30 itu. Saya nggak ada wifi di rumah nih ya, karena memang sendirian, nggak mungkin saya bayar double-double dengan HP. Jadi saya duduknya di aula. Nah itu di situ sendirian. Nah risikonya apa kan gitu, nggak ada orang lagi. Jadi saya kira untuk yang masalah penguji ini, saya ucapkan terima kasih. Tapi sarannya mudah-mudahan bisa diterima atau diakomodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Satya atas masukannya. Saya pikir kita akan bertahap untuk menyelesaikan ini pelan-pelan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik lah ya. Tapi kita mulailah. Ya, kalau misalnya kita nggak mulai ya nggak akan juga bisa berhasil ya. Nah, baik, bersama kita juga ada Ibu Lilis Mahese dan Ibu Yusmita sebagai tim penjamin mutu akademik Prodi Magister Akuntansi. Mungkin Bu Lilis dan Bu Kiki bisa memberikan komentar. Silakan Ibu. Bu Lilis ada? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga Magister Ilmu Akuntansi MIA dengan terobosan-terobosannya bisa membawa pencapaian yang lebih baik lagi, ya. Dan kami dari tim TPMA sangat mendukung. Yang pertama adalah perubahan kurikulum, dan ini RPS juga belum kita siapkan untuk mata kuliah yang terbaru. Jadi mohon Bapak Ibu segera menyelesaikan untuk RPS yang terbaru. Kemudian untuk yang lama apabila Anda ingin direvisi, bisa disampaikan kepada kami supaya kita nanti kumpulkan bersama-sama. Mungkin waktunya sekitar sebulan bisa Pak? Yang terbaru, yang untuk mata kuliah terbaru. Insya Allah bisa Bu, karena kan apapun cerita kan teman-teman dosen sudah menyiapkan itu kan. Hanya proses untuk pendokumentasian dan pelaporannya itu kan yang mungkin tertunda. Yeah. Saya yakin on the way teman-teman sudah menyiapkan itu. Insya Allah 1 bulan oke Bu. Makasih. Oke, jadi insya Allah dalam waktu sebulan sudah kami terima RPS yang terbaru untuk mata kuliahnya ya. Kemudian untuk SIAM tadi, itu adalah untuk mempermudah kita mendata mahasiswa kita supaya bisa terkontrol. Jadi dari awal masuk sampai akhir kita harapkan minimal 2 tahun mereka harus selesai. Jadi masuk bareng, keluar bareng. Itu maksudnya dari Pak Kaprodi buat SIAM, sehingga terdata dari awal. Kemudian untuk yang tadi kelas kerjasama, ya mau nggak mau kalau memang harus kita undang mereka ke sini, mereka harus kuliah di Banda Aceh ya Pak ya. Dan itu juga untuk meningkatkan mutu juga gitu. Jadi bisa kita kontrol mereka gitu.
Jadi biar mereka tahu ke Banda Aceh. Sedangkan untuk yang lainnya, insya Allah kita tanggal 30 sudah mulai untuk kuliah perdana dengan adanya kuliah umum oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Saya rasa hanya ini aja yang dapat saya sampaikan, Pak Kaprodi. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi, ada yang disampaikan? Bu Vivi Smita dulu lah. Kalau Bu Vivi Sylvia sedang nyetir mobil, nanti setelah ini kita akan sampaikan. Bu Vivi ada Bu Vivi? Vivi Sylvia? Bu Smita ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fazli atas kesempatannya ya. Sebenarnya mungkin apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan arahan sebelumnya, yang setiap memberikan yang tampilkan wajahnya. Aduh, ini nggak pakai jilbab Pak. Okay. Mohon izin. Apa namanya? Hanya sedikit mungkin ya Pak Fazli tambahan untuk yang sudah melengkapi yang izin nih Pak Fazli yang udah Pak Fazli katakan dengan Bu Ilis. Mungkin saya lebih menekankan kepada mahasiswa kita yang sudah lulus, kemudian yang belum mensubmit jurnalnya, ya. Sedangkan posisi mereka itu sudah menerima ijazah dan sudah menerima transkrip. Nah ini mungkin dengan rapat ini kehadiran Bapak Ibu semua kita mohon kerjasamanya untuk mungkin memberikan datanya kepada kita yang di jurusan di prodi Magister Akuntansi untuk memberitahukan mana-mana aja mahasiswa yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk mempublish jurnal. Karena apa namanya seperti yang tadi pagi sudah dirapatkan dengan Pak Fazli, itu mungkin apa namanya miss kita lah di periode sebelumnya, sehingga kedepannya bagi mahasiswa yang belum mensubmit jurnalnya itu tidak diberikan ijazah dan transkripnya. Jadi kita mencoba mentertibkan kembali. Nah itu aja dari saya Pak Fazli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bu Vivi. Alhamdulillah juga hadir. Sudah masuk Pak Supri dan Bu Vivi Sylvia. Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada Bu Vivi Sylvia yang telah mengupdate RPS statistika di S2 akuntansi. Dan mohon izin juga Bu Vivi, itu kita jadikan RPS yang sama untuk semua mata kuliah statistika yang ditawarkan di S2 akuntansi. Jadi kan ada 2 kelas itu, Bu Vivi bersama Ibu Safia, kemudian Ibu Safia bersama Ibu Ceni. Juga kita juga sedang memberikan masukan agar RPS itu menjadi RPS standarnya untuk S2 di Fakultas Ekonomi. Silakan Bu Vivi untuk memberikan tanggapan Bu Vivi Sylvia. Sepertinya jaringannya tidak begitu bagus ya, Bu. Bu Vivi, ya kayaknya jaringannya beliau nggak bagus. Saya yakin beliau sudah menyampaikan, dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bu Vivi dan tim yang telah memperbaiki RPS statistika. Pak Supri hadir? Oh, ya. Halo hadir. Ini lagi di jalan nyetir. Mohon maaf terlambat masuk. No problem. Saya hanya ingin memastikan bahwa di kelasnya Pak Supri itu ada 2 RPS yang belum selesai. Mohon kesediaannya untuk menyelesaikan. Dalam hal butuh asistensi untuk penyelesaian, boleh menyampaikan semua bahannya di Prodi. Nanti Prodi akan mendraft dalam bentuk RPS. Oke, boleh. Sebagai masukan dari teman-teman dosen lainnya, tadi di awal disampaikan harapannya Prodi akan menyiapkan tenggat waktu memasukkan nilai terakhir. Jangan sampai semua mahasiswa kita diberikan nilai A atau dinilai AB atau dinilai B. Mohon kerjasamanya untuk mengikuti jadwal pemasukan nilai. Itu masukan dari teman-teman dosen. Saya yakin Pak Supri pastilah bersedia ya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Supri. Bapak Ibu sekalian, ada Ibu Mirna sudah bergabung. Selamat datang Ibu Dr. Mirna. Terima kasih. Hal yang lain nanti dilihat saja rekaman videonya. Karena sudah bergabung, kita ingin mendapatkan masukan untuk persiapan kita menuju ke semester
ganjil ini untuk start kuliah. Salah satunya bahwa apakah Ibu berkenan untuk berangkat naik Susi ke Sinabang? Berat ya. Ibu akan didampingi oleh Pak Hashim sebagai bupatinya. Jadi berangkat dengan bupati sama satu pesawat. Nanti dulu untuk ya saya ya kalau penugasan ya nggak pernah tolak ya. Tapi nanti kita akan bicarakan pada hari hanya lah. Ya, ada Kemudian, masukan untuk kita, silakan. Masukan pertama mungkin untuk kelas kerjasama. Sebagaimana kita ketahui, kelas kerjasama ini memang agak bermasalah di dalam penulisan. Bisa nggak Pak Kaprodi membuat sebuah terobosan lagi, yaitu untuk tidak membuat mereka harus menulis tesis seperti yang kita lakukan, tapi equal dengan tesis. Equal kan? dengan tesis. Karena kalau kita memaksakan juga mereka harus membuat tesis, kita harus siap bisa dibohongi. Pertama, banyak sekali tulisan itu memang diupahkan keluar pihak luar. Dan saya terus terang, saya tahu tapi nggak mungkin kita mau melakukan apapun selebihnya. Sehingga saya sering tidak membaca tesis-tesis mereka, karena memang kita tahu itu bukan mereka yang buat. Nah, apakah selamanya kita terus menoleransi hal seperti ini? Kenapa kita tidak buat langsung? Mereka menjadi pilihan terhadap penulisan tesis, tetapi bukan berarti karena kita sudah membuat metodologi, mereka setidaknya berpikir dengan cara ilmiah untuk melakukan penyelesaian masalah, untuk membuat keputusan sudah kita beri pemahamannya pada mata kuliah metodologi. Mungkin pada metodologi, apalagi di mata kuliah metodologi, sudah ada outcome kecil yang mereka harus bisa mengikuti proses metodologi. Dan untuk tesis, buat pilihan lain. Tetapi mungkin kita nggak bisa buat seperti itu karena kita sudah merancang kurikulum. Dan kita mensiasatinya lah. Bagaimana membuat sebuah kebijakan, itu kita equality-kan dengan tesis. Jadi nilainya tuh nilai tesis di dalam transkrip. Tetapi pelaksanaannya mungkin pilihannya adalah apa yang terbaik. Ya. Karena selamanya kita akan terus mentoleransi hal-hal seperti itu. Tidak ada dampak baiknya bagi mereka juga, termasuk bagi kita. Dan kemudian itu membuat ya lembaran nokpah di dalam keilmuan ya. Artinya saya pribadi nggak bisa juga secara pribadi merasa bersalah, tetapi tidak mau juga disalahkan. Makna tidak mau disalahkan ketika orang tidak lulus karena kita, itu juga saya merasa bersalah. Tapi saya merasa bersalah karena saya tahu persis bahwasanya yang buat bukan dia. Ya, kemudian unsur-unsur lainnya yang juga menunjukkan bukan mahasiswa yang bersangkutan juga ini. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian untuk mata kuliah untuk perkuliahan, memang kita sudah diberi kebebasan untuk memilih metode terbaik bagi mahasiswa. Dan kita terus meningkatkan model-model pembelajaran yang terbaik untuk peningkatan kualitas kita. Tapi ada sedikit saya melihat kelemahan-kelemahan administrasi sangat tinggi, ya, terutama misalnya pengesahan, koreksi dan sebagainya itu tidak dibuat dengan SOP dengan standar minimum lah ya, harusnya dibuat dengan SPM standar minimum. Misalnya kadang-kadang kemarin ada yang baru menyatakan minta Bu, saya minta ditandatangan semua, minta ditandatangan jauh hari sebelumnya mereka udah selesai, baru minta tanda tangan sekarang. Kita juga lupa. Ya kita bisa saja minta tanda tangan beri-beri saja, tetapi kan bukan itu proses akademik sebenarnya. Nah kalau bisa, Prodi membuat SOP berapa lama, kemudian kemudian mengkaitkan dengan dengan ada kaitannya. Kalau enggak dipacu dengan misalnya tidak akan memberi nilai, tidak akan seperti itu, harus ada ininya lah. Kalau enggak jalan juga kebijakan-kebijakan itu seperti itu. Itu mulai dari bimbingan
ujian, seminar itu yang saya lihat sangat lemah di dalam pengelolaan atau tata kelolanya. Saya berharap itu menjadi center atau perhatian khusus dari prodi ini untuk membuat menjadi lebih baik. Maksudnya apa tuh? Ada yang bawa kacamata baru nih. Nah, itu ya. Jadi dari mulai apa tadi, seminar, ujian, apalagi ya, ada berapa kegiatan akademik lain. Baik. Kemudian di bimbingan mahasiswa, kita juga mendapat mahasiswa bimbingan dosen wali di S2. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak ada apapun yang kita lakukan di situ. Saya berharap bagaimana itu menjadi, bagaimana proses sebenarnya, karena itu masuk remun. Susah juga kita mempertanggungjawabkan ketika ditanya, marah buka nanti, apa yang Anda lakukan dengan mahasiswa bimbingan S2 akuntansi yang Anda sudah yang sudah kita remunkan di situ. Baik. Untuk ya, itu saja Pak Fazli, mudah-mudahan MIA menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Dr. Mirna. Mungkin saya respon untuk yang usulan tadi ya, kaitannya dengan kelas kerjasama yang saya juga memahami sulit sekali kita memaksakan mereka untuk menyelesaikan tesis, sementara quote unquote kita tahu tesis itu bukan produksi mereka. Nah mungkin kalau dalam banyak pengalaman yang kita dapatkan itu kita akan berbasis output mungkin. Karena mereka kita mintakan untuk membuatkan laporan sesuai dengan pekerjaan mereka dan bidang mereka. Tapi laporan itu yang betul-betul mereka kuasai, tetapi kita akan bimbing mereka sampai laporan itu layak untuk terbit mungkin Bu ya. Karena memang mau tidak mau secara akademik kita juga diwajibkan agar mahasiswa itu punya output akademik. Jadi salah satu bentuknya adalah tesis dan artikel. Mungkin tesis itu akan kita setarakan ketika mereka punya output akademik misalnya ada si A, dia bekerja di bidang keuangan di pemerintahannya, kemudian dia membuat laporan case seperti apa yang tentu secara pendampingan ada di mata kuliah metodologi penelitian, tapi itu ada bentuk laporannya yang memang dia expert dan memang bidang pekerjaannya di situ, tetapi kita arahkan sampai dengan hasil laporannya itu layak untuk publish. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi insya Allah, terima kasih Bu. Kita akan coba pikirkan lanjutan karena dulu kita punya pengalaman ketika kita membersihkan mahasiswa extension dengan membuat tugas akhir kasus pada mereka sebagai pengganti skripsi. Terima kasih Bu. Sedikit Pak Fazli. Ya Vivi silakan. Menurut Vivi Pak, memang saran Bu Mirna ini bagus sekali Pak ya. Tapi mungkin kita bisa mengarahkan untuk mahasiswa yang kelas kerjasama itu membuat studi kasus, jadi tetap tesis Pak, bukan proyek. Jadi dari awal mungkin kita sebagai pengajar yang kelas kerjasama komitmen bahwa mereka itu akan membuat tesis dalam bentuk studi kasus. Mungkin itu aja Pak saran Vivi. Judulnya tetap tesis kan sebagai tetap tesis, iya. Oke, jadi memang sebenarnya juga model gitu juga namanya juga tetap tesis. Kita nggak bisa merubah itu karena itu ada dalam kurikulumnya. Mudah-mudahan ini kita evaluasi. Insya Allah kita akan agak intens diskusi ini pada saat tengah semester nanti. Jadi 2 bulan lagi kita akan ketemu lagi Insya Allah. Sedikit informasi, tadi saya juga kepikir seperti yang disarankan Bu Vivi. Kemudian sekaligus saya mensarankan juga meminta nanti ada tanggal berapa jeda membuat penulisan metode studi kasus, itu ada pembatinnya Heru, kemudian diwajibkanlah bagi mereka untuk mengikuti acara itu. Baik. Ya, kalau nggak salah tanggal berapa Pak Heru acaranya? September nggak salah. Saya lupa Bu. Ya, jadi itu wajib bagi mereka mengikuti untuk itu karena pematerinya ada dari UI dan udah dari Pak Heru. Juga wajib Terima kasih. Kemudian untuk yang masalah administrasi, insya Allah kita akan benahi karena memang intinya pada SOP yang akan kita siapkan. Jadi memang terus terang mahasiswa ini kan memang mahasiswa pasca sarjana ya, alasannya 1001 bahkan 1002 gitu. Jadi kalau 1002 ada 500 harganya satu. Jadi udah mulai banyak kali alasan yang nggak bisa kita terima. Cuman kita akan coba untuk membuat peraturannya karena memang saat ini
proses penyelesaian buku panduan akademik kurikulum 2021 masih on proses. SOP mungkin akan saya siapkan. Nah, tentang mahasiswa bimbingan, Bu. Jadi salah satu yang sudah saya pernah sampaikan dan akan kita tindak lanjuti adalah semua dosen wali terlibat dalam ujian sidang proposal dan sidang tesis. Jadi ini sudah mulai kita lakukan karena di penguji yang keempat itu adalah pasti dosen walinya. Nah, bahwa kita memberikan jeda waktu antara undangan ujian sampai dengan realisasi ujian itu minimal adalah maksimal adalah 1 minggu. Jadi punya waktu 1 minggu untuk si dosen wali itu punya pemahaman untuk memanggil atau melakukan proses pembimbingan secara perwalian kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi artinya dalam 1 semester atau 1 tahun itu dia akan ketemu dengan dosen walinya itu 2 kali. 1 untuk ujian sidang tesis, 1 untuk ujian sidang proposal dan 1 lagi untuk sidang tesis. Sementara yang lainnya memang transkrip memang bukan hal yang menarik buat mahasiswa untuk mereka dapatkan karena mereka bisa melakukan print out sendiri. Nah, karena kalau di S1 kan ada buku kendali yang mereka itu wajib ketemu dengan pembimbingnya. Begitu juga dengan dosen walinya, begitu juga dengan pengisian KRS. Bahkan pengisian KRS operator kita cukup cukup berat juga untuk memberikan layanan. Setidak-tidaknya untuk dosen wali itu Bu, 2 hal. Jadi dalam waktu 1 tahun itu insya Allah dia akan ketemu dengan dosen walinya itu 2 kali. Jadi 2 kali selama dalam rentang waktu 1 minggu itu. Ya mudah-mudahan kalau pertemuannya itu ada barang 1 sampai 2 jam, nah itu sudah memenuhi lah poinnya kan. Karena kan di bawah 12 orang kan poinnya 2. Jadi kalau misalnya ada mahasiswanya 10, berarti ya ada 10 mahasiswa yang ketemu. Jadi ya ideal lah Bu dengan 2 poin tadi. Mudah-mudahan ya, insya Allah pertanggungjawabannya lolos dari malaikat. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Meta, nanti akan kita tindak lanjuti. Bersama kita juga hadir Bapak Sekretaris Jurusan. Mohon masukannya Pak Segjur, Pak Mulia Saputra, silakan. Pak Mulia kayaknya sibuk kali didampingi. Saya pahami, mudah-mudahan bisa diwakili oleh Bapak Kaprodi S1. Mungkin ada masukan, Bu? Silakan Pak Kaprodi. Pak Dr. Hiha. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kajur, kemudian Pak Segjur, Pak Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang jangan lupa dengan WD1 Pak Hiha. Ini undangan atas WD1. Baik, terima kasih kepada Ibu WD1 yang telah hadir pada rapat akademik kita di program MIA. Yang ingin saya sampaikan luar biasa apa yang telah Pak Prodi S2 MIA lakukan, luar biasa, kami menjadi contoh, siap belajar bersama. Terkait dengan mutu lulusan, sebelum nanti mungkin kita dengan kepada RPS kita masing-masing, sebelum diuji oleh pihak luar, kita akan memastikan bahwa proses work in process kita berjalan dengan baik, sehingga nanti tidak menjadi perdebatan atau perbincangan lah bagaimana kualitas lulusan kita. Jadi mungkin dalam proses work in process, mungkin nanti dari Prodi MIA bisa banyak mengundang invited speaker, sehingga nanti speaker itu bisa terlibat dalam proses penguji akhir kita, sehingga nuansa feelingnya dapat bahwa ini kelasnya di Universitas Kuala, mungkin tidak jauh berbeda dengan universitas lain yang ada di Jawa. Harapan saya setiap invited speaker bisa kita undang sebagai penguji, sebagai dekatan silaturahmi. Harapannya besok ketika ada akreditasi, kayaknya bisa dapatkan informasi tambahan dari pihak-pihak yang telah intens dengan kita. Mungkin demikian Pak Fazli, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya screen Pak Kaprodi S1. Pada saat yang bersamaan saya juga sedang menyiapkan instrumen suplemen konversi. Jadi harapannya kita saling mendukung karena data-data ini ada di kita dan kita juga siap mendukung
data-data untuk reakreditasi di S1. Di awal saya bilang setelah selesai di S1, mohon beberapa data yang kita butuhkan kita bisa di-share ya Pak. Dengan senang hati Pak Fazli. Oh, alhamdulillah. Yang penting itu kata-kata itu yang keluar. Jadi, jadi saya optimis. Memang ketika kita ketik PS-nya itu dapat B, maka usulan ISK-nya itu usul konversi ke peringkat akreditasi baik sekali. Jadi nggak bisa ke unggul. Jadi kita coba satu dulu. Kalau misalnya ini oke, karena targetnya kita sampai 2024. Ini kalau misalnya selesai konversi ini kita lakukan, mudah-mudahan kita sudah jadi baik sekali. Kemudian kita bisa mempersiapkan diri dengan matang untuk tahun 2023. Apakah kita akan diakreditasi oleh Lamemba? Mohon dukungannya nanti Pak Kaprodi S1 karena semua data kita tinggal bisa sharing ya. Saya pikir demikian. Semuanya sudah menyampaikan masukannya. Mohon closing statement dari Ibu WD1 sebelum saya tutup. Kepada Ibu WD1 dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Fazli, Pak Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini ada Pak. Jadi tambahan tadi ada Bu Mirna, Bu Vivi, Bu Sartia, dan Pak Sukri ya, Pak Sukri. Ini luar biasa ya Pak Fazli. Tadi yang masalah SIAM tadi, itu mungkin bisa kita jadikan satu contoh, karena saat kita rapat kemarin terakhir dengan orang IT, rencananya mau dibuat semua tersistem seperti kita ini tadi, dari ujian, dari seminar, semua akademik dari A sampai Z terakhir dia tesis itu mau dibuat sebagai satu sistem yang terpusat. Nah, itu sepertinya belum mereka buat, cuman baru mereka mengatakan akan. Bisa saja nanti contoh ini punya kita, gitu. Jadi kita tidak usah mengubah-ubah lagi, bisa saja ini menjadi contoh yang luar biasa dari Fakultas Ekonomi, terutama diinisiasi oleh MIA, Prodi MIA. Nah, ini mungkin nanti akan saya sampaikan juga ke Pak Dekan dan juga ke pihak Biro Rektorat. Kalau kita sudah oke semua, itu yang kita minta. Nah, paling tidak yang pertama tadi minta bantuan, dukungan. Ya, kalau kita ada ekspansi lagi atau perkembangannya, mungkin nanti kita akan tanya ke Pak WD2 apa saja yang diperlukan ya untuk anggarannya. Itu saja, saya rasa MIA ini sudah lebih maju ya, lebih baik lagi ke depan, dan kita harapkan kita bisa menjalankan kuliah mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan akhir nanti di bulan Desember Januari. Itu saja, terima kasih kepada semua. Mohon kita melaksanakan kuliah rutin ini ya. Kuncinya tadi adalah menggunakan e-learning versi 2. Walaupun saya masih kagok-kagok juga untuk membuka karena tampilannya masih baru sekali, dan saya mungkin nanti akan mohon bimbingannya juga dari manajer e-learning versi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu WD1, nggak masuk-masuk ke dalam, masih di luar aja tuh. Iya, panas dalam, makanya saya di luar. Background-nya di luar. Ya, dikasih masuk Pak Ajun mau ngomong apa gitu ya? Saya kira Pak Ajun mau ngomong apa, kata kunci, rupanya di bawah pohon ya. Baik Pak Fazli. Baik, terima kasih Bu WD1. Terakhir, mohon partisipasi kita semua untuk 2 kegiatan. Yang pertama, webinar series, menulis artikel ilmiah, strategi pengubah tesis menjadi artikel ilmiah di jurnal bereputasi. Ya, kebetulan karena ini ada hal yang baru, mungkin untuk mahasiswa kita yang baru-baru, saya juga mengundang rekan-rekan mahasiswa akhir di jurusan akuntansi untuk terlibat. Insya Allah setelah ini saya akan bagikan linknya kepada Pak Kaprodi S1 untuk disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa akhir di S1. Insya Allah kita punya Zoom 300, sudah terdaftar di sekitar 80-an, ya mudah-mudahan bisa dimasukkan, dipenuhkan lah ruang kelasnya. Pak Kaprodi ya. Kemudian yang kedua, insya Allah hari Senin nanti tanggal 30 kita akan lakukan kuliah umum semester gasal, strategi pembelajaran dan penyelesaian studi program magister dengan pendekatan dalam jaringan atau daring. Pematerinya adalah Profesor Dr. Ali Muktianto. Ini sahabat saya ketika S3 dulu di UI. Nah, sekarang sudah menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, di mana Universitas Terbuka menjadi benchmark-nya Indonesia untuk kuliah dalam jaringan.
Mudah-mudahan nanti Pak Dekan kita bisa memberikan sambutan pada tanggal 30 Agustus hari Senin yang akan datang. Kalaupun tidak, bersiap-siaplah Bu WD 1 untuk saya mintakan lagi memberikan sambutannya ya Bu ya. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Sukses buat kita semua, salam sehat. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini mendapat ridho Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.